satu hari dia pernah ngambil ada batu yang nempel di ban belakang saya. Batu itu. Nah, ternyata seperti emas memang. Bukan emas, ternyata berlian itu. Berlian. Ya, itu tapi memang betulan. Betul berlian. Betul berlian. Ya, jadi ditunjukkan ke saya pada saat setelah sholat maghrib. Kemudian kita diundang makan. Lah di situ dia izin ngomong sama saya, Mas, aku tadi ngambil batu di ban Mas Yunus itu loh. Ngapain diambil itu? Nempel. Nempel. Ngapain diambil itu lah? Bentuknya menarik. Coba saya ingin lihat. Ternyata itu berlian, betul berlian. Halo lor, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe di channel Desa Kasembon. Oke, ikuti dan tonton terus. Wis to manut aku penak kancane ya dipikir no. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulu jumpa lagi dengan alam Desa Kasembon. Kali ini kita berada di depan itu rumah Haji Yunus Abdurrahman, di mana beliau yang melakukan perjalanan ibadah haji dengan naik sepeda. Lama-lama juga berapa tahun perjalanan beliau kita ikuti, kita tanya-tanya. Ini adalah Kampung Bijirjo ataupun Dusun Bijirjo, Desa Kasembon, Kecamatan Kasembon, Kabupaten Malang. Nah, di depan rumah inilah, di depan ini rumah beliau, yaitu rumah dari Bapak Haji Yunus Abdurrahman yang melakukan perjalanan ke Arab Saudi, ke Makkah, dengan menggunakan sepeda. Ini kan sepedanya, kita tanya-tanya, dan juga itu adalah peralatan perjalanan beliau. Coba kita tanya orangnya di mana. Orangnya di belakang. Lagi membangun musola. Ternyata itu orangnya, tuh. Assalamualaikum. Nah, tak cari di depan, ternyata orangnya di belakang, tuh dulur. Ini lagi membangun musola. Bener, Pak Haji Yunus. Nah, tuh dulur, inilah dengan Bapak Haji Yunus Abdurrahman yang beberapa bulan yang lalu ataupun setahun yang lalu melakukan perjalanan ibadah haji dengan menggunakan sepeda ontel. Nah, yang mau saya tanyakan, niat atau cita-cita dari mulai kapan sampai punya niat ataupun cita-cita ingin berangkat haji, gimana Pak Haji? Iya, sebenarnya kalau niat udah lama ya, dari kelas 3 SD itu sudah punya keinginan, kelas 3 SD itu. Kenapa kok 3 SD itu udah punya keinginan seperti itu? Karena Pak D saya dulu kerja di Saudi Arabia, di daerah Mekah, Kudai sana, dan beliau sering ngirim gambar. Jadi saya pengen ke sana, tapi bukan sebagai TKI, ingin ke Mekah itu untuk tunaikan ibadah haji, bukan lewat atas tapi lewat darat. Jadi terinspirasi dengan Pak D yang dulu. Iya. Terus Pak Haji, uang sakunya yang untuk ke sana itu berapa kira-kira yang dibutuhkan ataupun waktu awal berangkat dari rumah? Sebenarnya saya udah berusaha untuk nabung ya, dari muda itu sejak lulus kuliah udah berusaha untuk bekerja cari uang. Ya sampai hari H itu nggak terkumpul uang itu sebenarnya. Dan saya punya satu aset sepeda motor itu, sepeda untuk kendaraan harian itu saya jual karena
tidak memungkinkan lagi ke Mekah pakai sepeda motor. Dulu niatnya pakai motor. Iya, iya, iya. Ya karena nggak ada biaya, motornya saya jual. Lah kemudian saya pakai sepeda ontel itu. Oh, motornya dijual untuk dibelikan. Iya, sepeda udah ada. Oh, sudah. Sepeda ontel udah ada. Ya uang itu motor itu jual untuk biaya aja gitu kan. Oh, gitu. Itu pun laku 10 juta nggak saya bawa semuanya, cuma saya bawa 300.000 pada waktu itu. Jadi bawa uang cuma 300.000 dari rumah. Ya, 300.000. Ya, mulai perjalanan itu kurang lebih maksudnya keluar dari rumah itu malam, siang atau pagi? Saya itu memulai tanggal 7 bulan 7 ya 2022. Bareng juga dengan tanggal 7 Dzulhijjah pada saat itu. 1443. Nah, itu saya berangkatnya pagi sebenarnya. Cuma sepeda itu saya antar dulu ke Kediri. Ya, kita kan udah berbatasan dengan Kediri ini. Nah, saya pulang lagi baru pada duhur saya itu start goes dari Kediri itu dari Kediri start goesnya bukan ya, dari rumah. Sebenarnya dari rumah. Cuma pagi karena saya tidak ingin ada komentar negatif dari tetangga, sepedanya saya antar duluan keluar gitu. Intinya tidak ingin tetangga tahu. Saya tidak ingin tetangga tahu gitu. Terus berapa lama Haji perjalanan istilahnya dari rumah sampai mau menuju negara yang seberang? Pertama yang nyebrangnya kan ke Malaysia dulu kan? Iya, kalau perjalanan kan dari Malang saya Pantura, kemudian masuk Sumatera lewat lintas timur, itu sekitar 1 bulan. Dari Dumai saya baru nyebrang ke Malaysia. Oh, berarti kurang lebih 1 bulanan sampai sampai Malaysia. Nah, 1 bulan lebih lah, 40 hari pada saat itu. Nah, kalau di akal sehat, uang 300.000 itu kan istilahnya nggak cukup untuk perjalanan. Istilahnya kalau sekarang ya dengan uang 300.000 dalam seminggu saja kan sudah habis. Nah, itu uang dari mana istilahnya sampai dapat itu? Saya pada waktu sebenarnya namanya udah kepepet ya. Istilahnya nekat lah, dan kepepet. Kepepetnya itu karena waktu sudah melebihi dari target. Udah saya pikir 300.000 ini cukup hanya untuk makan sampai Jakarta. Karena 1 minggu kemudian itu dari channel saya itu sebenarnya sudah ada monetisasi ceritanya. Sudah 300.000 ada YouTube itu. Jadi dulur jangan lupa untuk subscribe dari kunjungi channelnya Pak Yunus Abdurrahman. Ya. Di situ sudah ada tertera ataupun sudah mudah lah untuk mencari, ketik saja Yunus Abdurrahman. Insya Allah. Ya. Terus untuk negara pertama yang sampai kunjungi adalah Malaysia. Berapa lama perjalanan dari Malaysia itu, Pak? Termasuk Malaysia itu pendek ya, jaraknya itu cuma sekitar 600 kilo. 600 kilo sampai ke Thailand itu. Perbatasan Thailand. Thailand karena timur. Dumai ke Bukit Kayutem itu sekitar 600-700 kilo, jadi cuma 2 minggu pada saat itu. Istilahnya sampai awal mula naik kapal dulu ferry. Ya, itu dari karena penyeberangan dari Dumai ke Malaka, kemudian Kuala Lumpur langsung ke Bukit Kayu Hitam, masuk Thailand, Sadao. Tadi daerah Patani. Bukan. Barat, ya, daerah Sadao, pada waktu itu. Hat Yai, kemudian ke Hat Yai. Yang saya tahu, yang saya dengar antara perbatasan Malaysia sama perbatasan Thailand itu kan kedua negara kan masih dalam bahasa Melayu. Iya. Kebanyakan juga Muslimnya. Iya, itu yang Thailand Selatan, Thailand Selatan. Terus untuk makanan, Pak Ji. Untuk makanan yang awal mula kalau di Indonesia, di Malaysia ataupun di Thailand yang sebelah timur, istilahnya kan masih banyak yang Muslim. Terus kalau menuju Thailand ke atas, ke Burma atau kemana, itu untuk makanan gimana? Kan yang halal kan yang dicari. Itu harus selektif banget karena makanan halal itu sedikit. Jadi kita melihat kalau penjualnya itu pakai kerudung ya di sana itu ada tulisan halal baru kita beli. Gitu. Kalaupun nggak sempat untuk membeli karena nggak ada, kita masak sendiri. Karena pada saat itu saya bawa peralatan, peralatan masak. Peralatan sendiri. Terus gini, Pak Ji, yang namanya perjalanan kan nggak harus kita kampung-kampung, kan juga harus melewati hutan, bukit, masuk naik turun gunung. Itu gimana sampai waktu itu ada halangan yang waktu kadang-kadang kan kita kan nggak langsung menjumpai rumah. Apalagi kalau yang daerah namanya istilahnya perjalanan panjang. Kadang-kadang menjumpai hutan yang sangat panjang. Itu gimana? Ada rintangan yang atau hal-hal mistis yang sampai lewati atau sama alami? Kalau rintangan sih tidak ada. Kalau mistis atau gaib itu dari berangkat saya sudah berdoa,
untuk tidak dipertemukan dengan hal-hal demikian. Cuma di Thailand ternyata ketemu juga gitu. Oh, jadi di Indonesia Nggak ketemu. yang orang bilang bahwa sangat kental dengan Mistis gaib nggak ketemu. Nggak pernah ketemu. Karena malah di Thailand. ya di Thailand itu pun karena saya bareng dapat teman ya orang Bekasi pada saat itu, malah sebenarnya kawan saya yang lihat hal-hal yang mistis itu. Jadi kita melewati pinggir pantai hutan itu dari Songkla sampai Nakhon Sitamarot, itu kita lewat pinggir pantai. Setiap sore dia itu melihat apa yang saya injak atau yang saya lewati motor, saya pakai sepeda itu Ya. nampak seperti emas dalam pandangan dia. Itu Oh, malah kelihatan emas. iya, itu kawan saya yang lihat. Iya, Jadi iya, yang iya. saya lewati itu, yang saya Berupa injak emas. kayak emas itu, dia selalu teriak. Seperti ini biasanya, jam asar ini biasanya. Itu berapa hari, berapa lama? Seminggu itu, pokoknya perjalanan itu selalu seperti itu. Dia selalu teriak-teriak itu, Mas, itu lo emas, masa nggak mau. Nah, saya bilang fokus. Nah, satu hari dia pernah ngambil ada batu yang nempel di ban belakang saya. Iya. Batu itu. Nah, ternyata Seperti emas memang. bukan emas, ternyata berlian itu. Oh, berlian. Ya, itu Tapi memang betulan. betul berlian. Betul berlian. Ya, jadi ditunjukkan ke saya pada saat setelah sholat maghrib. Iya. Kemudian kita diundang makan. Lah di sana dia izin ngomong sama saya, Mas, aku tadi ngambil batu di ban Mas Yunus itu loh. Yang Apa yang diambil itu? nempel. Yang nempel. Apa yang diambil itu lah? Bentuknya menarik. Coba saya ingin lihat. Nah, ternyata itu berlian, betul berlian. Karena ketika kena corot cahaya itu dia keluar warna biru-biru itu loh. Iya. Nah, sekitar sekian besarnya itu. Lah kan lumayan harganya itu. Iya. Nah, karena itu bukan tujuan, saya bilang ke dia balikkan ke tempatnya semula. Oh, jadi nggak diambil. Nggak diambil. Jadi nggak ada niatan untuk menjual atau gimana? Nggak ada. Nah, Dulur, Heeh. inilah cerita ataupun apa namanya keanehan-keanehan yang terjadi di perjalanan beliau menunaikan ibadah haji. Dan setelah itu lancar-lancar saja Pak Haji untuk menuju ke sananya. Kalau perjalanan lancar, Iya. hanya masalah administrasi negara pada saat itu yang memang menjadi salah satu, bukan halangan ya, cuma PR yang harus kita. Yang saya lihat di TikTok sampean waktu itu kan ada kelihatan apa namanya perjalanan dari India ke Pakistan. Nah, di situ kan rawan dengan politiknya India sama Pakistan. Ya. Itu gimana Pak Haji? Itu kita di Bangladesh sampai 2 bulan. Apply visa India sampai 4 kali ditolak terus. Karena lagi ada konflik konfliknya itu. Muslim Hindu pada saat itu. Kita ditolak dengan alasan, apalagi ketika bilang pada saat itu, dia tanya, where are you going? Kan mau kemana kamu? Saya bilang mau ke Mekah. What do you do dia? Apalah, saya mau haji. Oh, langsung, nggak pakai lama. Please come back again loh. Oh. Silakan kembali lagi ya. Udah itu sampai 4 kali selalu seperti itu. Tapi akhirnya bisa kan? Nggak bisa. Oh, nggak bisa. Nggak bisa. Akhirnya kita terbang ke Pakistan. Oh, terbang. Terbang ke Jadi Pakistan. nggak bisa lewat darat. Nggak bisa lewat darat pada saat itu. Iya. Terus akhirnya setelah mencapai Pakistan, terus kemana lagi Pak Haji? Dari Pakistan, setelah dari Bangladesh tadi nggak ada jalan ya, Iya. kita banyak duka lah pada Iya. karena itu di Pakistan kita bahagia karena disambut luar biasa. Iya. Dapat visa itu Iran, Oman, Saudi Arabia sekaligus. 3 sekali dapat Iran itu, dapat 3 visa. 3 negara langsung 3 visa ya, 3 visa. ya multiple entry visanya. Jadi masuk ke 3 negara tanpa ada hambatan. Iya, pada saat itu seperti itu. Cuma kita nggak bisa masuk Iran ya. Oh, nggak bisa. Ya, masuk Iran. kita dilarang oleh kedutaan besar sama konjen pada saat itu jangan masuk Iran karena yang bahaya itu perbatasan. Oh, Di perbatasannya. Baluchistannya pada Iya, saat iya, itu ada pemberontakan. Oh, gitu. Iya, kita dikawal di situ, Mas. Iya, Dikawal full sama. Jadi intinya gini Pak Haji, di antara negara-negara yang sampai lewati, itu negara yang paling lama sampai stay di situ atau bertempat tinggal di situ di negara mana? Sebenarnya kalau perjalanan yang paling lama saya di Bangladesh. Itu 2 bulan saya di situ itu. Karena memang ada hambatan masalah. Iya, hambatan visa itu aja 2 bulan di Bangladesh itu. Nah, sehingga saya di situ saya manfaatkan untuk keliling-keliling di Bangladesh pada saat itu untuk mengenal Bangladesh. Kan kecil Bangladesh itu. Iya. Dari kota ke kota bisa dibilang pendek lah. Iya. Tapi kan juga negara Muslim kan. Ya, mayoritas Muslim untuk Bangladesh itu. Terus setelah itu kan sudah mencapai negara Arab Saudi, namanya Mekah. Terus gimana Pak Haji? Perasaan sampai waktu itu gimana? Menempuh perjalanan yang begitu lama, kurang lebih berapa bulan? Berapa lama?
10 bulan ya perjalanan dari Indonesia ya, Iya. sampai Mekah Al-Mukarramah itu 10 bulan. 10 bulan. Terus yang ceritanya uang saku 300.000 itu habisnya di mana? Nggak habis uang itu. Nggak habis. Nggak habis. Uang 300.000 itu masih bisa dibilang masih utuh di tas saya sampai Mekah, sampai rumah lagi uang itu masih utuh. Masih utuh. Masih sampai utuh. sekarang? Ya udah habis sekarang itu. Barangkali dibagi atau gimana? Awalnya seperti itu, udahlah habiskan aja, gitu ya. biar Iya, tambah iya. lagi. Terus akhirnya menunaikan ibadah haji di sana. Ya, waktu itu kita masuknya Ramadan ya. Iya, iya. Karena masih menunggu sekitar 3 bulan kita stay di Mekah. Iya. Madinah sempat juga keluar untuk perbaruan visa pada saat itu. Jadi intinya setelah melaksanakan ibadah haji di sana, terus baliknya ke Indonesia itu gimana lagi Pak Ji? Nah, itu karena niatan kita naik pesawat, Iya. ternyata tidak sesuai dengan rencana. Iya. Jadi kita naik pesawat turun di Thailand, dari Thailand kita ngontel lagi, gowes lagi. Niatannya Iya, 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 ingin iya. mengucapkan terima kasih kepada orang-orang yang dulu support perjalanan kita. Gitu. Tapi akhirnya tercapai kan? Tercapai, kita turun Thailand, sepedaan dari Malaysia sampai Dumai. Iya. Saya kemudian ke Pekanbaru menyusuri lagi lintas timur. Oh, jadi gini, istilahnya sampai ke Arab Saudi kan tetap bawa sepeda gunung, bawa ontel itu kan. Kalau ke Arab Saudi enggak pada waktu Oh, itu, enggak. enggak ke bawah ceritanya. Akhirnya ditaruh di mana? Itu di Pakistan ceritanya. Oh, di Pakistan. Di Pakistan kita nggak sempat bawa sepeda, akhirnya kita tinggal di Karachi, kita diterbangkan ke Oman, dari Oman itu kita jalan kaki lah. Oh, jalan kaki. Iya. Oh, jadi untuk meneruskan perjalanan sampai dari Oman ke Makkah Saudi, itu jalan kaki. Iya. Wah, lebih lama lagi kalau jalan kaki. Ya, waktu sekitar 2 bulan lah, 2 bulan perjalanan. Cuma memang nggak full ya, nggak full banyak. Kalau Omannya kita full, jalan kaki itu sampai perbatasan Saudi Arabia. Ya itu yang kemudian kalau tadi Masnya tanya bagaimana perasaan sampai di Mekah Al-Mukarramah pada saat itu, sebenarnya sampai Mekah itu ada perasaan apa? Nggak ikhlas. Iya. Nggak ikhlasnya kenapa? Aku ada toko Indonesia nggak sepeda aku nggak ke bawah gitu loh. Padahal pinginnya aku itu foto gitu kan di depan Masjidil Haram. Iya, bawa sampai ontel. Ternyata sepedanya ke bawah. Tapi alhamdulillahnya Itu- cita-cita dari awal berhaji tercapai. Alhamdulillah ya seperti itu. Nah, demikian dulur video kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih sudah menonton videoku dari awal sampai akhir. Untuk video kali ini aku akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.